Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mistika Dewi dengan NIM 2019-008-254 Manajemen 5A7. Di sini saya akan mereview tugas materi perilaku organisasi, mata kuliah perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai organization behavior, diversity in organization, attitude and job satisfaction, emotion and mood, personality and value, perception and decision making, motivation, concept. Baik, langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu organization behavior atau perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organization behavior adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja sebuah organisasi, baik kinerja individu atau kelompok. Saat ini banyak tantangan dan peluang yang dihadapi para manajer maupun pimpinan dalam menggunakan konsep organization behavior. Tantangan dan peluang organisasi tersebut antara lain, yang pertama ada globalisasi. Bagaimana karyawan dapat beradaptasi dengan gaya manajemen yang berbeda-beda, sehingga dengan perbedaan tersebut dapat memodifikasi secara praktis. Yang kedua ada keragaman antar kerja. Keragaman ini juga dapat membantu masing-masing individu menghargai perbedaan sehingga mereka akan berusaha membaur dan menyesuaikan diri. Yang ketiga ada memperbaiki kualitas dan produktivitas. Yang keempat memperbaiki keterampilan seorang. Di dalam usaha perbaikan perilaku organisasi, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan antar personal demi kepentingan dan kemajuan bersama. Materi berikutnya yaitu diversity in organization atau keanekaragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerimaan keragaman antara anggota dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prasangka, kemudian kesukaan, stereotipe, kekurangannya, kemudian ada interaksi antar anggota, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Materi selanjutnya yaitu attitude and job satisfaction atau sikap dan kepuasan kerja. Attitude adalah pernyataan evaluasi, evaluative statement yang dapat menguntungkan maupun tidak menguntungkan dan mengenai objek, manusia, dan kejadian. Attitude menggambarkan bagaimana perasaan dengan suatu hal. 3 komponen attitude, yang pertama ada cognition, affect, behavior. Kemudian job satisfaction, kondisi mengenai sikap individu secara umum berdasarkan pekerjaannya. Seseorang yang mempunyai tingkat tinggi pada job satisfaction pasti memiliki sikap yang baik pada pekerjaannya dan sebaliknya. Materi berikutnya yaitu emotion and mood atau emosi dan suasana. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Kemudian suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus konseptual. Untuk memperbaiki suasana hati karyawan, para manajer dapat menggunakan humor dan memberi penghargaan kepada karyawan sebagai apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Selain itu, penelitian juga bahwa ketika para pemimpin berada dalam suatu hati yang baik, anggota kelompok lebih positif dan sebagai hasilnya para anggota akan lebih bekerja sama. Materi selanjutnya itu personality and value atau kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah sekumpulan cara bagaimana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian merupakan determinasi paling penting bagi individu, karena kepribadian menentukan bagaimana seseorang individu berpikir, berperilaku, dan berperan dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Kemudian beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, keluarga, lingkungan, dan gabungan. Nilai adalah menunjukkan alasan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai merupakan keyakinan dasar yang menjadi dasar sikap dan perilaku seseorang. Nilai terbagi menjadi 2, yaitu terminal value atau nilai yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan akhir. Yang kedua, instrument value, nilai-nilai atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau terminal value.
materi selanjutnya yaitu perception and decision making atau persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Jadi persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Kemudian pengambilan keputusan adalah suatu pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual baik di tingkat bawah maupun atas merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Baik, materi terakhir yaitu motivation concept atau konsep motivasi. Motivasi adalah suatu proses seorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Motivasi juga merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dan tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu. Ada 8 teori yang menjadi konsep motivasi dalam perilaku organisasi, antara lain yaitu kebutuhan, teori evaluasi kognitif, teori penetapan tujuan, teori efektivitas diri, teori penguatan, teori harapan, teori kaitan imbalan dengan persepsi, kemudian teori keadilan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.